Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku sekalian, pada kesempatan yang mulia ini kita akan coba sedikit membahas tentang perkara niat dalam kita berpuasa. Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yubaiti shiyama qabla al-fajri fala shiyamalah." Barang siapa yang tidak menjatuhkan niat pada waktu malam dalam bulan Ramadan, fala shiyamalah, maka tiada puasa pada harinya. Maka di sini kita pahami bahwasanya niat ini merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun puasa. Dalam artian ketika kita meninggalkan niat pada waktu malam, maka harinya tidak ada puasa bagi kita. Maka karena itu perlu bagi kita berniat pada waktu malam. Bagaimana cara kita berniat? Sahaja aku berpuasa esok pagi daripada bulan Ramadan karena Allah Ta'ala, itu sudah jadi niat. Cuma permainan niat itu permainan hati. Dalam artian ucapan niat itu diucapkan oleh hati, bukan diucapkan oleh mulut kita. Adapun ucapan yang diucapkan oleh mulut kita itu hanyalah lafaz. Dan perkara lafaz ini merupakan perkara sunat juga. Sebagaimana kata Imamul Asy-Syafi'i, at-talafud binniyah mustahab. Kita ucapkan lafaz niat dengan mulut itu merupakan perkara yang sunat. Maka di situ kita ucapkan dengan mulut, maka perlu kita pendatangkan dengan hati agar kita mendapat dua pahala. Yang pertama, pahala ucapan niat itu dengan mulut, dan yang kedua adalah pahala niat kita untuk berpuasa esok Ramadan. Dan kapan kita mulai berniat? Itu mulai berniat daripada mulai terbenamnya matahari hingga sebelum fajar. Jadi bila seseorang berniat jam 7 malam ataupun jam 8 malam, itu sudah menjadi niat untuk berpuasa Ramadan. Dan apakah setelah berniat itu kemudian kita makan, apakah niat itu terpotong kembali? Maka tidak. Jam 8 kita makan, sahurnya jam 3 pagi, maka tidak perlu bagi kita mendatangkan niat lain. Oh, andaikan kita datangkan niat pun tidak membawa kepada batalnya niat pertama. Dalam artian kita ulang-ulang niat pada waktu malam-malam yang ditentukan tadi, dari mulai terbenam matahari hingga sebelum terbitnya fajar, itu tidak membawa kepada batal niat pertama dan tidak membawa kepada gugur niat tersebut. Ini perlu kita perhatikan. Dan ketika harinya kita berniat, malam sudah kita berniat, tapi harinya kita main-main untuk niat, apakah itu membawa kepada batal puasa? Juga tidak. Dan apakah membaca doa berbuka puasa itu membawa kepada batal puasa? Seperti pernah kita ajarkan, kita larang anak-anak kita ketika anak-anak kita membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala ridqika aftatu birahmatika ya arhamar rahimin di pagi harinya. Apakah itu membawa kepada batal puasa? Di situ tidak membawa kepada batal puasa. Maka barang siapa yang membaca lafaz niat ketika hari Ramadan ataupun membaca doa berbuka puasa di hari Ramadan juga tidak membawa kepada batalnya puasa. Adapun perkara-perkara yang membatalkan puasa itu ada 10 perkara yang mungkin akan kita sebutkan pada video-video yang selanjutnya nantinya. Yang perlu kita ingat bahwasanya kita beribadah kepada Allah mesti dengan ilmu. Tidak boleh meniru-niru orang lain beribadah, itu merupakan perkara yang sangat fatal. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk menuntut ilmu. Sehingga Imam Ruslan berkata, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu.
Siapa saja yang beramal tidak disertai dengan ilmu, maka amalan orang tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara zahiriah kita lihat apa yang dikerjakan oleh orang itu benar dalam pandangan Islam. Para sahabatku sekalian, mungkin cuma ini saja nasihat singkat atau pembahasan yang telah kita sampaikan. Moga saja menjadi manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.